Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmah, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, hari yang paling afdal selama satu pekan, sehingga kita tidak keluar dari tempat ini, dari masjid ini, kecuali Allah telah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang melakukan ibadah, apapun nama ibadahnya, pasti dia berharap bahwa ibadahnya itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya nanti akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidak lalu serta merta orang yang melakukan praktek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun nama ibadahnya, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, baca Quran, semua yang diniatkan beribadah kepada Allah itu tidak lalu serta-merta ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun semuanya berharap bahwa ibadahnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama membuat batasan, kriteria, setidaknya kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-imanus shahih. Yang pertama adalah iman yang benar. Semua amal ibadah yang dibangun di atas iman yang benar, maka amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Qur'an, kita akan temukan di sana surah Al-Imran ayat 134. Allah menjelaskan kepada kita tentang bahwa iman itu menjadi syarat mutlak bagi seluruh amal-amal ibadah. Allah berfirman, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nadhira. Wa man ya'mal minas salihati, orang yang melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman.
tegas dan jelas. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebelum beramal soleh dia harus beriman. Beriman itu bukan beriman sekedar saya beriman, saya Islam, pakai peci doang, casingnya Islam, bukan itu. Tapi betul-betul beriman sesuai kaidah standar yang diajarkan oleh Quran, oleh para ulama, oleh salafus soleh dan ulama-ulama al-sunnah dari masa ke masa. Maka kita akan temukan hampir bahkan tidak ditemukan di Quran itu setiap amal soleh pasti didahului oleh beriman dulu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ayo. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alladzina yu'minuna wa yuqimus shalah. Ayo. Semua selalu didahului oleh beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beramal tanpa didasari dengan iman yang benar, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan bagi diri kita, apa iya ada orang beramal tidak beriman? Mungkin ngaku beriman iya, tapi kalau beriman yang tidak sesuai dengan standar Nabi banyak. Contoh misalnya, ada sekelompok orang yang meyakini adanya Nabi lagi setelah kenabian Nabi Muhammad. Mereka itu baca syahadat, mereka itu haji, mereka sholat, mereka puasa, keyakinannya meyakini ada Nabi lagi setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, orang seperti ini meskipun sholat, meskipun puasa, haji, zakat dan seterusnya, maka amal ibadahnya haba'an manthura, tidak akan ada nilainya nanti di akhirat. Karena orang yang beramal tanpa akidah yang benar, bagaikan orang datang ke bank mau nabung tapi dia tidak punya rekening. Mau ditabung di mana uangnya? Ini terpenting. Al-iman as-sahih. Maka Al-Imam Al-Ghazali dengan tegas mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sebelum dia mengenal Tuhannya. Maka sudah seyogyanya kita sebagai umat Islam selalu senantiasa mengkaji berulang-ulang, menguatkan keimanan kita, akidah kita agar betul-betul sampai sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Yang pertama, iman yang benar ini tidak cukup untuk menjadikan seseorang ibadah yang diterima. Harus dilanjutkan dengan al-amalus sahih, amal yang benar. Kita tidak temukan dalam perintah Nabi dalam Quran maupun hadis-hadis Nabi, silakan kamu sholat, yang penting sholat. Silakan kamu puasa, yang penting puasa. Silakan kamu baca Quran, yang penting baca Quran. Silakan kamu haji, yang penting. Tidak akan temukan itu. Semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dibungkus dengan apa? Al-amalus sahih, iman, amal yang benar. Maka dengan tegas Nabi menyindir orang-orang yang beramal dengan tidak benar. Nabi mengatakan, rubba qaimin laisa lahu min syarihi illa syahab. Betapa banyak orang yang melakukan sholat malam, dia tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya itu kecuali ngantuk-ngantuk aja, begadang aja. Tentang orang sholat malam, tentang orang baca Quran, Nabi bilang tegas menjalankan, rubba talin bil Quran wal Quran yal'anhu. Betapa banyak orang baca Quran tapi dia tidak dapat apa-apa dari baca Qurannya itu kecuali apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu baca Quran yang tidak sesuai dengan standar tidak mesti enak, yang penting benar. Ini penting jemaah. Tentang orang berpuasa Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min syai'in illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali haus dan lapar saja. Tentang orang haji, cucu Nabi mengatakan, Sayyidina Hasan ketika beliau bersama-sama dengan sekian banyak orang yang melakukan ibadah haji, beliau melihat dari sekian banyak orang yang beribadah haji itu banyak sekali di antara mereka yang melakukan praktek-praktek ibadah tapi menyalahi aturan, bahkan membatalkan ibadah hajinya. Sehingga beliau mengatakan apa? Ma aktsarut tujij wa ma aqallal hajij. Betapa banyak riuh gemuruh orang naik haji, tetapi betapa sedikit orang yang pulang dari haji.
membawa oleh-oleh hadiah mabrur. Oleh karena itu jemaah kalau mau haji, ngaji dulu. Nyari guru yang benar, yang betul-betul paham tentang ilmu haji. Bagaimana cara jumroh yang benar, bagaimana cara tawaf yang benar, bagaimana sa'i yang benar, tempatnya di mana. Harus belajar dulu. Jangan dulu meninggalkan apa yang diajarkan oleh para agama. Cari guru. Mudah-mudahan amal ibadah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian jemaah, imannya sudah benar, amalnya sudah benar, itu pun belum dijamin kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syarat terakhir, apa itu? An-niyatus shahih, niat yang benar. Imannya sudah benar, amalnya sudah bagus, tapi kalau niatnya tidak dibungkus dengan niat yang benar, maka ibadah apapun yang kita lakukan pasti tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang kecil, remeh, temeh, tapi kalau dibungkus dengan niat yang besar, maka ibadahnya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka para ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tu'dibuhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusbihun niyyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil, remeh, temeh, tapi menjadi besar bagi Allah karena niat yang benar. Tapi betapa banyak ibadah yang dianggap besar, luar biasa, tapi menjadi remeh, tidak ada nilainya bagi Allah karena dibungkus dengan nilai yang tidak benar. Sebagai penutup, suatu ketika salah seorang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, rajulun yabzu yabtaghi bidzalika al-ajr wal amal." Wahai Nabi, ada teman saya itu seorang laki-laki, dia berperang. Dengan berperangnya itu dia berharap pengen dapat pahala dan pengen terkenal, pengen disebut pahlawan. Mana ya Rasulullah? Dia dapat apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ma laysa lahu, ma laysa lahu, ma laysa lahu." Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. 3 kali Nabi mengatakan, orang yang berniat gagal dalam beramal, satu sisi dia pengen dapat pahala, sisi lain dia pengen dipuji, dimuliakan, dia tidak dapat apa-apa. Sehingga Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal ma lam yakun khalisan lahu." Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah selama tidak didasari dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 syarat ini para ulama menetapkan kemungkinan besar ibadah kita diterima. Maka penuhilah 3 syarat ini: beriman kepada Allah dengan benar, beramal dengan benar, berniat dengan benar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan memetik hasilnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا أندونيسيا خاصة ومن بلاد سائر المسلمين عامة، إنك سميع الدعاء. وإنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم عاتهم نصرا عزيزا قوة عزيزة بقوتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟